Halo semua, jumpa kembali bersama Teacher dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Anda semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang puja dalam agama Buddha. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu puja, bagaimana pelaksanaan puja, kemudian sarana puja, dan juga simbol-simbol puja atau simbol-simbol di dalam agama Buddha. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu puja. Puja dalam agama Buddha itu berarti adalah penghormatan atau memberikan hormat. Namun puja sendiri ini ada sebelum masa dari Buddha Dharma atau sebelum adanya agama Buddha. Puja sebelum agama Buddha muncul, ini kita mengenal ada istilah kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah puja yang dilaksanakan ini berdasarkan atas kepercayaan orang-orang terdahulu tentang adanya roh dari nenek moyang yang kemudian melindungi mereka semua. Kemudian ada juga istilah dinamisme. Dinamisme itu dikatakan sebagai suatu kepercayaan bahwasannya memberikan puja berdasarkan pada keyakinan atau kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib sehingga mampu untuk mengontrol kehidupan manusia. Contohnya memberikan penghormatan atau persembahan kepada pohon, batu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di India sendiri khususnya pada zaman sebelum Buddha, puja ini lebih dimaknai sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pengorbanan hewan ataupun makhluk lain, benda terhadap dewa. Sejarah puja kepada dewa ini diawali dengan adanya muncul paham yaitu ajaran Brahmanisme. Ajaran ini meyakini atau menunjukkan bahwa ada makhluk-makhluk yang ada di luar diri manusia seperti makhluk dewa ini yang berkuasa atau mengatur segala sesuatu yang diterima oleh manusia. Dengan alasan itu kemudian para Brahmin ini menciptakan sarana puja kepada para dewa dengan jalan memberikan pengorbanan dalam bentuk upacara-upacara kurban. Tujuan dari adanya pengorbanan tersebut adalah agar para dewa ini menjadi senang sehingga tidak menjatuhkan suatu bencana atau malapetaka bagi manusia. Kemudian puja pada masa Buddha. Puja pada masa Buddha ini jauh berbeda dengan paham animisme atau dinamisme dan juga paham yang dimiliki oleh Brahmanisme tentang mengorbankan hewan, benda atau makhluk-makhluk lain kepada makhluk yang ada di luar diri manusia. Puja di dalam agama Buddha ini berarti adalah penghormatan atau memberikan hormat atau menghormat. Bagaimana penghormatan ini? Di zaman Buddha ini ada yang disebut sebagai istilah wata. Wata ini artinya adalah merawat guru. Dalam hal ini berarti guru agung Buddha dengan cara membersihkan ruangan, kemudian mengisi air, kemudian mempersiapkan segala sarana prasarana yang nantinya ini akan digunakan oleh Buddha sebagai wujud siswa yang berbakti kepada guru. Kemudian setelah para siswa ini melaksanakan wata tersebut, para biku dan umat ini kemudian duduk dan mendengarkan khotbah atau dharma yang akan disampaikan oleh Buddha. Kemudian setelah selesainya Buddha membabarkan dharma, para biku dan umat atau para siswa ini kemudian mengingat atau menghafal dharma yang telah mereka terima agar kemanapun mereka pergi ajaran Buddha ini dapat selalu
diingat, dipelajari, dan juga dilaksanakan di dalam kehidupan para siswa, biku, dan umat pada saat itu. Kemudian selain dari kegiatan yang dilakukan setiap hari yang kemudian dikenal dengan wata, itu ada yang disebut dengan hari Uposatha, yaitu hari penanggalan berdasarkan kalender bulan. Biasanya ini dilakukan di bulan gelap dan bulan terang. Akan tetapi ada juga di pertengahan antara bulan gelap ke bulan terang atau bulan terang ke bulan gelap. Yang jika di penanggalan bulan itu berarti tanggal 1, 8, 15, dan 23. Pada hari Uposatha itu para biku ini berlatih untuk melaksanakan peraturan-peraturan atau yang disebut dengan patimokkha. Sebelum dan sesudah mereka melakukan patimokkha atau melafalkan, mengulang kembali patimokkha, peraturan bagi para biku, umat dan juga para biku ini juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Buddha. Umat Buddha ini tidak hanya berkumpul 2 kali atau 4 kali dalam 1 bulan, yaitu hanya di hari Uposatha. Mereka biasanya ini berkumpul atau datang ke wihara untuk mendengarkan dharma setiap hari ketika ada biku atau ada Buddha yang ada di wihara tersebut. Dalam hal memberikan persembahan atau melakukan wata, para umat ini biasanya mempersembahkan bunga, lilin, air, dupa, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya, yaitu animisme, dinamisme, dan brahmanisme, Buddha sendiri mengatakan bahwa untuk memberikan puja atau penghormatan yang paling tinggi adalah dengan melaksanakan ajaran dari Buddha. Oleh karena itu, Buddha ini mencegah penghormatan dalam bentuk materi yang diberikan secara berlebihan oleh para siswa ataupun para umat Buddha kepada beliau, karena itu bukan menjadi tujuan di dalam pelaksanaan puja dalam agama Buddha. Setelah Buddha Mahaparinibbana, umat ini kemudian melanjutkan kegiatan-kegiatan wata yang dilakukan saat Buddha masih ada, di mana para umat dan juga para biku ini berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan teladan Buddha atau merenungkan kebajikan-kebajikan dari Triratna. Nah, kemudian para biku dan umat yang berkumpul untuk menggantikan kebiasaan wata ini kemudian mempersembahkan wewangian, kemudian dupa, bunga, lilin, buah, dan lain sebagainya ini di altar Buddha sebagai sarana untuk penghormatan. Kemudian sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku kemudian mengulang kembali khotbah-khotbah atau sutta yang telah disampaikan oleh Buddha. Selain itu, di pagi dan sore hari para samanera, samaneri, dan juga para biku dan bikuni ini memberikan penghormatan dengan cara mengucapkan parita suci. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para biku ini kemudian menjadi cikal bakal dari puja bakti yang kita lakukan pada saat ini, yang mana persembahan dalam bentuk bunga, buah, lilin, dupa, dan lain sebagainya itu sebagai pengganti dari wata yang dahulu diberikan para biku dan umat kepada Buddha. Kemudian kita memberikan penghormatan di depan altar Buddha dengan melakukan namaskara gata. Kemudian kita melakukan perenungan-perenungan terhadap kebajikan-kebajikan dari Buddha, Dharma, dan Sangha dengan membacakan beberapa parita atau gata seperti Buddha, Dharma, dan Sangha Nusati. Kemudian kita membacakan atau mengulang kembali sila yang ketika kita sebagai umat rumah tangga kita membacakan Pancasila di depan altar Buddha. Dan kemudian setelah itu juga ada kita melakukan pembacaan khotbah, yaitu dengan membacakan sutta-sutta seperti Katanyamitha Sutta, Manggala Sutta, dan lain sebagainya.
kemudian dilanjutkan dengan bermeditasi, dilanjutkan kembali dengan melakukan kegiatan kebajikan yaitu dengan berdana paramita, dan kemudian kita melakukan aspirasi atau pelimpahan jasa. Nah, itu semua kita lakukan sebagai wujud penghormatan kita kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu sangat berbeda dengan ajaran-ajaran animisme, dinamisme, dan juga Brahmanisme. Karena di situ kita memberikan penghormatan bukan berarti kemudian kita meminta-minta kepada Buddha, tetapi kita menghormati Buddha, menghormati ajarannya, menghormati Sangha, kemudian kita melakukan ajaran atau Dharma agar hidup kita lebih bahagia. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa puja dalam agama Buddha ini dikatakan sebagai penghormatan atau menghormati. Puja ini berarti perilaku yang baik yang patut di dalam memberikan penghormatan. Penghormatan ini kita lakukan kepada mereka yang patut untuk menerima penghormatan atau patut untuk dihormat. Sebagaimana yang biasa kita bacakan di dalam Manggala Sutta, ada kutipan kalimat yaitu pujaca puja niyama eta manggala mutama. Pujaca puja niyama ini berarti adalah menghormat mereka yang patut dihormat. Itulah berkah utama, eta manggala mutama. Siapa di dunia ini atau di kehidupan kita saat ini yang patut untuk kita memberikan penghormatan? Yang pertama, tentu saja orang tua kita, ayah dan ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepada Buddha, Dharma, Sangha atau kepada Triratna. Kemudian kepada para biku atau samanera, samaneri. Kemudian kepada guru. Di samping itu kita juga seharusnya memberikan penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian memberikan penghormatan juga kepada teman-teman sebaya kita, dan juga memberikan penghormatan kepada makhluk-makhluk di sekitar kita. Penghormatan yang seperti apa kepada makhluk-makhluk di sekitar kita? Jangan kita mengakibatkan penderitaan bagi mereka atau kita tidak mengganggu kehidupan para makhluk-makhluk tersebut. Kemudian, bagaimanakah cara kita melakukan penghormatan agar kita mendapatkan berkah seperti yang disabdakan dalam Mahamanggala Sutta? Cara umat Buddha untuk melakukan penghormatan ini ada 5 cara. Yang pertama yaitu dengan beranjali, yaitu merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kemudian kita melaksanakan namaskara atau memberikan sujud atau bersujud, yaitu bertemunya 5 titik tubuh ke lantai. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah pradaksina, yaitu penghormatan dengan cara mengelilingi atau mengitari objek puja sebanyak 3 kali. Nah, objek puja itu seperti apa? Pohon bodhi, kemudian wihara atau bangunan wihara, candi, dan lain sebagainya. Kita mengelilingi objek puja itu searah jarum jam sebanyak 3 kali. Kemudian ada yang diistilahkan dengan cara utana, yaitu berdiri kemudian beranjali dan menyambut kehadiran orang yang memang patut kita berikan penghormatan. Contohnya ketika kita puja bakti, kita berdiri kemudian merangkapkan tangan di depan dada dan menghormat kepada biku yang memasuki ruang bakti sala. Kemudian penghormatan yang kelima yaitu dengan cara samicikama. Samicikama artinya adalah menjaga tingkah laku kita, yaitu ucapan maupun perbuatan ini yang baik dan sopan. Kelima cara penghormatan ini kita lakukan sebagai wujud dari penghormatan atau memberikan hormat. Selain itu juga bermanfaat untuk mengikis ego atau kesombongan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi
orang atau pribadi yang rendah hati. Kemudian cara atau pelaksanaan puja. Nah, cara atau pelaksanaan puja ini ada dikenal dengan cara amisa puja dan pati-pati puja. Amisa puja yaitu melaksanakan puja bakti atau melaksanakan penghormatan dengan cara memberikan persembahan di altar Buddha dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk materi. Sedangkan untuk pati-pati puja adalah penghormatan yang dilakukan dengan cara mempraktekkan atau melaksanakan ajaran Buddha Dharma. Untuk sejarah dari amisa puja dan pati-pati puja ini kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya tentang sejarah amisa puja dan pati-pati puja. Namun begitu, seperti yang dikatakan Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, bahwasanya penghormatan yang terbaik adalah penghormatan dengan cara melaksanakan dharma atau melaksanakan ajaran Buddha di dalam kehidupan, yang kemudian dikenal dengan pati-pati puja. Kemudian, kenapa sih kita harus melaksanakan puja atau memberikan penghormatan? Puja atau penghormatan ini kita lakukan tentu saja ada manfaatnya. Nah, manfaat dari kita melaksanakan puja atau mempraktikkan puja, baik itu amisa puja atau pati-pati puja yang kita lakukan kepada Buddha maupun kepada orang tua kita, maupun melayani para biku dan menghormati para orang Arya atau orang-orang suci, ini banyak manfaat yang akan kita dapatkan berkenaan dengan pelaksanaan puja atau penghormatan tersebut. Dalam kitab suci Dhammapada ini disebutkan bahwa ada 4 manfaat bagi mereka yang melaksanakan puja atau penghormatan, yaitu ayu, wano, sukang, bala. Ayu itu berarti saat kita melaksanakan puja itu kita mendapatkan usia yang panjang atau mendapatkan berkah usia panjang. Kemudian wano itu berarti kita mendapatkan keelokan, ketampanan dan kecantikan, baik itu cantik atau elok dalam jasmani maupun elok atau cantik dalam tindakan. Kemudian ada yang dikatakan sebagai sukang atau suka. Suka berarti ketika kita melaksanakan puja atau penghormatan itu kita mendapatkan berkah kebahagiaan. Kemudian ada disebut sebagai bala, yaitu kekuatan atau kesehatan. Jadi ketika kita melakukan puja dengan benar-benar atau dengan kesungguhan, maka kita akan mendapatkan berkah ayu, wano, sukang, bala. Kemudian bagaimana dengan manfaat kita melakukan puja bakti ke wihara atau melakukan puja bakti penghormatan kepada Triratna yang biasa kita lakukan di puja bakti umum yang dilaksanakan di wihara? Manfaat dari puja bakti yang kita lakukan ketika kita melakukan puja bakti di wihara, memberikan penghormatan kepada Triratna, ini yang pertama yaitu meningkatkan dan memperkuat keyakinan kita atau sadar kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan keyakinan yang teguh tersebut pastinya akan mengkondisikan diri kita untuk dapat melaksanakan ajaran dari Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita atau melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian manfaat yang kedua dari melakukan puja bakti yaitu berkembangnya Brahma Wihara, yaitu 4 sifat luhur yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Kemudian ketika kita berada di wihara dalam hal ini melaksanakan puja bakti, kita di situ kemudian mengulang yang namanya Pancasila Buddhis. Dengan kita mengulang Pancasila Buddhis dan juga kita melaksanakan meditasi, maka diri kita akan memiliki pengendalian diri yang baik atau memiliki samwara. Kemudian ada perasaan puas atau santuti saat kita melaksanakan puja bakti karena kita melakukan kebajikan. Orang akan merasa bahagia atau puas ketika melaksanakan suatu kebajikan atau kebaikan. Kemudian menimbulkan
kesabaran atau kanti ketika kita melaksanakan puja bakti, dan juga berkembangnya kebahagiaan atau suka. Jadi manfaat dari kita melakukan puja bakti yang kita lakukan di wihara, baik itu di hari Uposatha maupun di hari Minggu dan hari-hari lainnya, ini ada banyak sekali manfaatnya. Untuk itu, jangan pernah kita ragu untuk melaksanakan puja bakti. Bagaimana tata cara puja bakti? Tata cara puja bakti itu biasanya ini berbeda-beda, baik itu di wihara yang satu ataupun di wihara yang lain, atau dari sekte atau aliran yang lainnya, itu pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena memang tidak ada ketetapan yang dalam hal ini Buddha sampaikan atau Buddha tetapkan saat kita melakukan puja bakti. Puja bakti itu biasanya disesuaikan dengan adat istiadat dan adat budaya yang ada di masyarakat tersebut. Bahkan bahasa juga tidak dipatenkan, bisa dengan bahasa sesuai dengan kondisi masyarakat di wihara tersebut. Contohnya, kita membacakan liangkeng atau sutra. Nah, itu berarti adat budaya yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Kemudian kita membacakan parita suci. Kemudian ada juga dengan cara bahasa Jawa, berarti puja bakti bahasa Jawa, berarti itu disesuaikan dengan adat istiadat orang Jawa. Nah, itu semua diperbolehkan atau dipersilakan, asal tidak berdasarkan pandangan yang salah atau pandangan yang keliru. Kenapa hal itu diperbolehkan? Karena ada pemikiran bahwasannya bagaimanakah cara yang terbaik untuk mempraktekkan dan juga mengerti ajaran atau mengerti dharma, atau yang kemudian dikenal dengan upaya kausalia. Cara seperti apa yang ini termudah bagi orang-orang untuk mempraktekkan ajaran Buddha. Akan tetapi walaupun berbeda, tetapi makna dan tujuan dari pelaksanaan puja bakti yang dilakukan ini adalah sama. Baik itu yang liangkeng, Theravada, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ini maknanya sama, yaitu agar diri kita ini memberikan penghormatan kepada Triratna dan kemudian diri kita mampu mengerti dan memahami serta mempraktekkan dharma ajaran Buddha. Akan tetapi walaupun cara atau tata caranya ini berbeda-beda, tetapi makna dan tujuannya itu sama, yaitu yang pertama meningkatkan sadha atau keyakinan, yang kedua menyatakan tekad atau adhitthana untuk pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga ini menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur dari Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian untuk membina dan pengembangan dari Dharma Wihara atau 4 sifat batin yang luhur. Kemudian dalam pelaksanaan puja bakti walaupun berbeda-beda, di situ pasti ada pengulangan dan juga perenungan kembali tentang khotbah-khotbah Sang Buddha atau suta-suta. Kemudian biasanya di akhir dari puja bakti ini ada yang dikatakan sebagai anumodana atau patidana, yaitu melimpahkan atau melakukan aspirasi, melimpahkan jasa kebajikan kepada makhluk lain. Untuk itu perlu sekali kita memaknai dan mengerti arti dari puja yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpenafsiran di dalam pelaksanaan puja yang akan membawa pada silabata para massa. Contoh-contoh dari kesalahan penafsiran puja ini ada beberapa
kesalahan dari penafsiran atau pemahaman dari kita melaksanakan puja. Contohnya, puja yang dilakukan itu untuk meminta sesuatu kepada makhluk yang ada di luar diri kita, yang gaib-gaib. Kemudian kesalahpahamannya yaitu puja itu dilakukan hanya karena tradisi atau kebiasaan yang turun-menurun. Yang juga lebih parah lagi, puja hanya dilakukan sebatas suatu ritual saja tanpa memaknai arti dan tanpa juga ada prakteknya di dalam kehidupan. Kemudian penafsiran yang salah lagi yaitu puja hanya bisa dilakukan di wihara, kuil, candi, dan lain sebagainya. Itu salah, karena puja bisa dilakukan atau puja bakti itu bisa dilakukan dimanapun, di rumah pun bisa. Kemudian puja atau melakukan puja bakti ini harus ada altar, harus di depan altar atau pratima. Nah, itu juga satu paham yang salah. Di dalam Buddhisme kita bisa melakukan puja dengan cara apapun dan dimanapun, tetapi tempatnya harus baik dan sopan. Kemudian puja ini dilakukan karena perasaan takut atau ketakutan pada sosok makhluk di luar diri. Kalau kita masih melakukan hal yang seperti itu, berarti kita bisa dikatakan masih dalam taraf animisme, dinamisme, dan brahmanisme. Kita belum sebagai pelaksana Buddha Dharma. Baiklah semuanya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini tentang puja di dalam agama Buddha. Semoga kita semua memiliki pengertian dan pemahaman yang benar dalam hal puja atau puja bakti atau penghormatan yang kita lakukan kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, kepada Triratna, dan juga kepada mereka yang patut untuk kita hormati, sehingga pelaksanaan puja yang kita lakukan itu tidak berlandaskan pada pandangan yang keliru atau silabata para massa. Dan dengan kita semua mengerti serta memahami makna puja yang kita lakukan, semoga kita kemudian mampu untuk melakukan puja bakti di dalam pelaksanaan kehidupan beragama, yaitu beragama Buddha, dan kita menjadi lebih giat, lebih tekun di dalam pelaksanaan puja bakti. Oke, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo